sudah jelas, sudah banyak kejadian ketika investasi berkedok robot trading tersebut dibekukan atau sudah mulai ketahuan, ya teman-teman tahu lah. Segala sesuatu yang gratis sudah pasti tidak berguna, udah pasti useless, sampah. Jadi bukannya kita nggak pakai sendiri lalu kita jual, enggak, kita pakai sendiri teman-teman, kita pakai sendiri dan karena berhasil kita jual. Justru karena nggak profitable kita nggak akan jual, nggak akan nih, ya paham ya teman-teman ya. Jadi tolong netizen, orang-orang trader pemula harus logik ya. Dan dengan cara kita menjual software itu kita nggak rugi apapun. Kenapa? Karena software itu bukan barang fisik, ini file, digital asset. Dengan cara kita menjual, kita nggak rugi apapun. Justru orang yang beli akan mendapatkan keuntungan sama seperti kita dapatkan, gitu loh. Jadi kesimpulan ya, apabila teman-teman ingin memilih robot trading, satu, pilihlah dengan track record yang terbukti. Track recordnya boleh backtest, boleh dengan forward test. Dan juga teman-teman harus memperhatikan fiturnya ya. Kadang-kadang robot trading yang gratisan atau robot trading yang murah, teman-teman tidak memperhatikan fitur. Apakah dia bisa ada stop lossnya, apakah dia bisa mengatur lot, apakah dia bisa mengatur take profit, apakah dia bisa mengatur spreadnya, apakah dia bisa ada niche filternya. Jadi semakin lengkap fitur dari robot trading tersebut, maka harganya akan semakin canggih, akan semakin bernilai. Dan sekali lagi ya, fitur-fitur tersebutlah itu baru sebagian kecil ya yang disebutkan. Ada manajemen risikonya. Itu adalah fitur-fitur yang bisa kita adaptasikan terhadap market atau per tertentu. Pada dasarnya kalau di dalam profit sharing kita terdiri atas 4 macam software expert advisor. Yang pertama namanya adalah Liberty. Ya, karakternya apa? Karakternya adalah averaging. Yang kedua adalah fast scalp. Karakternya apa? Karakternya adalah one shot scalping. Lalu yang ketiga, ada yang namanya adalah Expert Advisor Pro Plus. Karakternya apa? Hedging. Hedging itu dia bisa mengambil beberapa posisi secara bersamaan dan bisa multiple order. Yang keempat, ada yang namanya adalah Alnat. Jadi Expert Advisor Alnat ini adalah karakternya one shot swing. Nah, khusus untuk yang fast scalp ini memiliki fitur anti margin call. Anti margin call itu artinya apa? Artinya ada dua proteksi. Yang pertama proteksi stop loss dan ketiga adalah proteksi trailing stop. Nggak mungkin margin call. Tapi untuk yang lain bisa. Ya, kemungkinan margin call ada. Apalagi kita bicara tentang averaging, sangat bisa margin call. Tetapi bukan berarti pasti loss, bukan. Hedging bisa margin call, bisa. Tetapi bukan berarti pasti margin call, bukan. Itu hanya kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk. Jadi itulah teman-teman ya, teman-teman harus bisa kalau mau pilih robot trading seperti apa ya, carilah yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi trading teman-teman. Nah, sekarang perbandingannya apa sih antara kita trading secara otomatis dengan manual? Jadi kalau kita trading manual sangat tergantung kepada keahlian manusia atau trader itu sendiri. Bergantung dari kecepatan manusia atau trader itu sendiri dalam melakukan transaksi. Nah, kalau kita melakukan trading secara otomatis, ini akan menawarkan transaksi yang cepat dan akurat. Pergerakan market itu per tick ya. Per tick itu kadang bisa lebih kecil daripada 1 detik. Manusia ya kadang-kadang kita mikir aja 5 menit teman-teman. Mau buy nggak ya? Buy ya buy. Itu aja udah makan waktu ya. Jadi kalau kita trading menggunakan expert advisor atau robot trading itu pasti lebih cepat, akurat. Kelemahan lain ya, apabila teman-teman trading secara manual, teman-teman akan harus punya skill. Kalau teman-teman nggak punya skill ya nggak bisa. Dan teman-teman kalau mau punya skill harus latihan. Dan kalau teman-teman mau latihan pasti butuh waktu. Sementara apabila seorang trader pemula menggunakan robot trading, walaupun dia nggak bisa trading pun tetap bisa profit. Kenapa? Yang melakukan transaksi adalah software, yang melakukan transaksi adalah expert advisor. Apabila kita trading secara otomatis, semua transaksinya sudah terukur, semua transaksinya sudah terencanakan, sudah diprogram sebelumnya. Tapi kalau dengan cara manual, kadang-kadang kita sudah punya trading plan A dirubah jadi trading plan B. Kena stop loss dirubah menjadi trading plan C. Kena stop loss lagi dirubah lagi menjadi trading plan D. Nggak ada habisnya. Artinya kita harus eksperimen. Mau eksperimen sampai kapan?
Nah, jadi itulah teman-teman. Andrew bukan bilang, oh berarti Pak Andrew bilang nggak boleh trading manual. Bukan bilang nggak boleh. Boleh. Asalkan teman-teman memang sudah punya trading plan yang kuat dan teman-teman disiplin. Selain itu, teman-teman harus bisa kontrol emosi. Barulah teman-teman bisa sukses. Nah, itulah teman-teman ya. Dan itu jarang sekali yang punya skill demikian. Ya, mereka bisa trading manual, bisa profitable, bisa disiplin, bisa tahan emosi. Itu jarang sekali. Bahkan Andrew pun sampai sekarang, kalau trading manual ya, itu masih sangat-sangat butuh konsentrasi yang tinggi. Ya, sangat-sangat butuh konsentrasi yang tinggi. Apalagi teman-teman yang baru trading 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, itu pastilah kita jawab pasti akan terganggu lah. Psikologinya, mentalnya, emosinya akan dipermainkan oleh market. Dan memang market diciptakan untuk mempermainkan emosi kita. Jadi apa langkah-langkah untuk memulai menggunakan robot trading forex? Yang pertama, tentunya kita harus memilih broker. Kita harus memilih broker dan memilih platform yang mendukung penggunaan expert advisor. Sejauh ini, hampir semua broker, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, dia support oleh expert advisor. Tetapi, ada beberapa yang memang melarang untuk menggunakan expert advisor. Jadi tidak semua broker, beberapa ya. Ada beberapa juga broker, ketika kita mau menggunakan expert advisor harus proof dulu, harus izin dulu. Itu biasanya broker-broker bandar itu. Kita mau menggunakan expert advisor, dicek dulu expert advisor seperti apa ya. Jadi saran itu, gunakanlah broker yang mengizinkan, compatible. Yang kedua, tentunya teman-teman harus memilih dan mendownload ya, atau ya kalau teman-teman nggak bisa memilih, nggak tahu mau milih yang mana, mendownload nggak tahu mau download mana, maka teman-teman adalah ya teman-teman harus bikin. Mau bikin nggak bisa, nggak coding kan? Ya jalan terakhir adalah beli. Itu adalah jalan yang paling gampang. Beli. Jadi kalau teman-teman sudah beli, teman-teman bisa unduh. Setelah teman-teman unduh, teman-teman bisa pasang di MetaTrader. Bahkan kalau di Professioning, kalau teman-teman beli lewat kita pasangin. Kita pasangin ya. Jadi gunakanlah expert advisor yang sesuai dengan strategi transaksi kalian. Apakah kalian tradingnya itu averaging, apakah scalping, apakah hedging, apakah swing? Ya teman-teman harus gunakan sesuai dengan karakter kalian. Ketiga, lakukan uji coba atau backtesting. Nah, setelah teman-teman lakukan backtesting, jangan lupa untuk lakukan di demo account dulu. Jadi robot itu juga bisa jalan di demo account, nggak harus real account ya. Boleh coba di demo, oke? Nah, yang terakhir tentunya setelah teman-teman uji coba, baik itu backtesting ataupun lakukan di demo account, hasilnya sudah teman-teman sudah yakin, barulah pasang expert advisor tersebut di real account atau live account dengan modal yang terukur, modal yang teman-teman siap untuk rugi. Berapa? Ya, nah, rata-rata apabila teman-teman menggunakan expert advisor dari Professioning, yang kita sarankan modal adalah $1.000. Bisa nggak $100? Bisa, hanya risikonya lebih gede. Ya, jadi ideal sekali lagi adalah $1.000. Lebih boleh nggak? Oh, boleh, lebih boleh. Ya, lebih boleh. Kurang? Nah, kalau kurang, ya bisa, tapi sebenarnya tidak ideal. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini bukan masalah bisa atau nggak bisa. Tetapi yang aman, yang safety, itu adalah $1.000. Khusus untuk expert advisor Professioning ya. Tapi apabila expert advisor yang lain, ya itu teman-teman tanya developer sana ya. Kan setiap developer beda-beda. Ya, dia punya speknya, oke? Lalu setelah kita lakukan ya, atau kita menjalankan sebuah expert advisor, tugas kita sebagai trader adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Manakala ternyata expert advisor tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan kita, ya tentu kita harus lakukan evaluasi, kita harus lakukan update, kita harus lakukan konsultasi dengan developer ya. Nah, justru itu adalah peran developer dari expert advisor yang baik. Apabila terjadi kendala, teman-teman konsultasi ke kita, dan konsultasi seperti itu nggak usah bayar lagi, itu gratis ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada kendala, teman-teman boleh kontak ke Professioning, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, gratis, nggak usah bayar. Nah, manakala ternyata teman-teman sudah menggunakan expert advisor dan hasilnya profitable, tentu
Ya bukannya harus dievaluasi, tetapi kita harus melakukan pemantauan. Kita lihat, oh ini profitnya kenapa, oh ini kenapa bisa take profit, oh ini kenapa bisa plus, ya. Oh berarti kita harus lanjutkan, mana yang harus diperbaiki supaya profitnya lebih banyak. Itu yang kita harus lakukan. Jadi bukan berarti kita menggunakan expert advisor, kita pasang, kita tinggalin. Enggak, tetap kita harus pantau, kita harus evaluasi manakala sekali lagi terjadi tidak sesuai dengan harapan atau tidak sejalan lah dengan planning kita, ya kita evaluasi. Karena itu merupakan expert advisor, maka kita memiliki kuasa penuh atas profitnya dan juga risikonya. Jadi kalau profit juga semuanya untuk kita, kalau loss juga itu risiko kita, bukan risiko developer. Developer itu sifatnya hanya membantu sebagai konsultan yang membantu kalian menuju kesuksesan. Jadi kalau ada developer yang dia bilang bagi hasil, oh Anda boleh pakai software saya, tapi kalau profit bagi ya, kalau loss tanggung sendiri, ya nggak fair. Jadi yang benar itu, kalau profit 100% buat kalian, kalau loss, resiko juga kalian yang tanggung. Itu yang benar. Kecuali copy trade. Kalau copy trade memang ada bagian atau fitur yang memang ya dia harus profit sharing, ya. Tapi itu bukan robot trading. Kalau copy trade ya copy trade, itu bukan expert advisor. Copy trade itu menyalin posisi dari master account, itu bukan robot trading, ya paham ya. Yang sudah kan investasi berkedok robot trading, seakan-akan robot trading ternyata copy trade. Jadi kalau kita cek di jurnal copy trade itu kalau kita cek open by dealer. Nah, tapi kalau robot trading asli, kalau yang benar-benar expert advisor akan tertulis open by expert advisor atau done atau stop loss by apa. Tapi kalau tertulis by open by dealer, itu namanya adalah copy trade, bukan robot trading. Jadi nggak bisa dibawa, ketahuan semua di jurnal teman-teman. Mana yang copy trade, mana yang expert advisor, itu semua kita bisa cek. Yang udah mereka adalah investasi berbentuk robot trading, ngaku-ngakunya robot trading, menjanjikan fixed income, tetapi begitu kita cek di dalam jurnal tertulis open by dealer, itu copy trade. Banyak udah kejadian begitu teman-teman ya. Sebagai penutup, Andrew akan memberikan kesimpulan dan saran untuk korban, ya, untuk korban yang sudah menjadi korban Ponzi, money game, atau investasi berkedok robot trading. Satu, usahakan yang pertama adalah pemulihan dana. Sebisa mungkin kita meminta pihak yang bersangkutan untuk mengembalikan dana kita alias withdrawal. Jika kita sudah lakukan withdrawal nggak bisa, segera hubungi pihak berwenang untuk membantu proses pemulihan dana. Ya, dalam hal ini tentunya adalah para penegak hukum. Walaupun sekali lagi kemungkinannya sangat-sangat kecil, tetapi itu adalah usaha yang kita bisa lakukan daripada kita hanya berdiam diri atau kita hanya berharap. Ya, segera lapor apabila teman-teman menjadi korban. Intinya begitu ya. Tadi kan itu sudah dijelaskan ciri-ciri Ponzi itu seperti apa, ciri-ciri money game itu seperti apa. Apabila teman-teman menjadi korban, ya lakukan satu, tanya dulu ke pihak aplikasi tersebut atau pihak terduga, ya teman-teman coba cari jalan, bisa nggak dibalikin gitu ya, bisa nggak withdrawal. Tapi kalau nggak bisa, udah mesti lapor ke penegak hukum. Supaya apa? Supaya tidak makin banyak korban. Oke. Kedua, teman-teman harus lakukan edukasi tentang keamanan. Ya, teman-teman belajar lagi. Ya, teman-teman coba cari informasi lagi. Teman-teman coba cari berita lagi apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga, tentu kalau teman-teman sudah lapor ke pihak berwenang, teman-teman sudah masuk ke area hukum, maka teman-teman wajib untuk mencari bantuan hukum dan untuk menyusun dan menyelesaikan ya strategi penyelesaian masalah. Walaupun sekali lagi kalau sudah masuk seperti itu, uang kita balik itu tentu persentasikan saya kecil ya, tetapi sekali lagi itu better daripada teman-teman nggak ngapa-ngapain. Dan apabila teman-teman sudah menjalankan ketiga langkah-langkah yang tadi yang disebutkan, yang terakhir adalah cobalah cari penyelesaian masalah. Ya, teman-teman cari solusi. Ya, solusi jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa untuk teman-teman. Ya, intinya jangan sampailah mengalami masalah yang sama di kemudian hari.
Nah, jadi itu dari Andrew ya. Semoga tips-tips ini bermanfaat buat para korban investasi berkedok robot trading, investasi berkedok Ponzi, ya, investasi Ponzi, investasi money game, ya, yang berkedok, yang mengatasnamakan robot trading, ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan uangnya kembali dan tidak ada lagi korban yang sama seperti ini. Makanya supaya nggak ada korban, karena ini video edukasi, teman-teman harus nonton video ini ya sampai paham. Caranya supaya paham, kita nonton video ini berulang-ulang, ya, berulang-ulang ya sampai paham. Tapi manakala teman-teman sudah nonton video ini berulang-ulang masih belum paham, silakan teman-teman tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Tulis apa yang kalian belum paham. Andrew akan balas secara satu persatu pertanyaan kalian. Andrew akan jawab satu persatu pertanyaan kalian dan Andrew akan replay. Oke. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan ya kirimkan pertanyaan kalian di Telegram atau WhatsApp di 081599108880. WhatsApp atau Telegram boleh. Dan sekali lagi, supaya tidak ada korban, supaya teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian tidak jadi korban, silakan share video ini sebanyak-banyaknya ke mereka. Ya, share ke teman, share ke keluarga, share ke saudara, share ke siapa saja supaya mereka nggak jadi korban. Dan jangan lupa, karena ini video edukasi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share bagi kalian yang sudah mendapatkan manfaat yang sangat-sangat bermanfaat ini. Dan jangan lupa lagi ya, jangan lupa sekali lagi terakhir ya, share video ini supaya orang lain mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Tips trading lainnya. Salam profits.